Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'da. Sahabat Quran dimanapun Anda berada, Al-Quran adalah kitab suci yang ketika diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sudah dilengkapi dengan aturan-aturan tertentu di dalam membacanya. Maka kita sebagai umat Islam, salah satu yang menjadi kewajiban bagi kita terhadap Al-Quran adalah membacanya dengan baik dan benar sesuai dengan aturan-aturan tadi. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita di dalam Al-Quran surat Al-Muzammil ayat 4, warattilil Qur'ana tartila, bacalah Al-Quran dengan setartil-tartilnya. Apa yang dimaksud dengan tartil? Yang dimaksud dengan membaca tartil itu adalah membaca dengan baik dan benar sesuai dengan aturan-aturan yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pada masa tabi'in aturan-aturan ini kemudian dikemas di dalam sebuah ilmu yang namanya adalah ilmu tajwid. Penamaan ilmu tajwid sendiri ini disesuaikan dengan penjelasan dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ketika ditanya penjelasan mengenai bacaan yang tartil. Yang dimaksud dengan tartil itu adalah menurut Sayyidina Ali, tajwidul huruf wa ma'rifatul wuquf. Tajwidul huruf yaitu membaguskan pelafalan huruf-huruf ketika membaca Al-Quran, melafazkan bacaan Al-Quran dengan bagus maksudnya. Kemudian wa ma'rifatul wuquf, mengetahui tempat-tempat berhenti atau mengetahui tempat-tempat waqaf di dalam kita membaca Al-Quran. Sahabat Quran yang dirahmati oleh Allah, ketika ada pertanyaan apakah orang yang belum bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar tidak boleh membaca Al-Quran, karena hukumnya membaca Al-Quran dengan baik dan benar itu adalah wajib. Bahkan kewajiban ini sifatnya adalah fardu ain, wajib bagi setiap agama Islam. Jawabannya adalah boleh, karena Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, al-mahiru bil Qur'an ma'a safaratil kiramil bararah, walladzi yaqra'ul Qur'an wa yatata'ta'u falahu ajrun. Orang yang mahir di dalam membaca Al-Quran, maka dia akan bersama dengan para malaikat yang mulia. Dan orang yang membaca Al-Quran dan dia terbata-bata, maka baginya 2 pahala. Dari hadis ini menunjukkan bahwa Rasulullah SAW membolehkan orang yang masih membacanya itu dengan terbata-bata itu boleh membaca Al-Quran, malah dijanjikan 2 pahala. Akan tetapi tentu saja dia tetap mempunyai kewajiban untuk terus belajar supaya bacaannya menjadi bagus sesuai dengan kaidah-kaidah di dalam ilmu tajwid. Tentu saja dia harus belajar yang namanya ilmu tajwid itu tadi. Ilmu tajwid mempelajarinya hukumnya adalah fardu kifayah. Fardu kifayah itu artinya ketika sudah ada yang belajar ilmu tajwid,
atau ada yang sudah mahir dalam ilmu tajwid di dalam suatu daerah atau wilayah tertentu, maka gugurlah baginya kewajiban untuk mempelajari ilmu tajwid itu. Kemudian apakah ada cara untuk bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar yang hukumnya adalah fardhu ain? Itu dengan cara talaqi atau biasa disebut sebagai musyafahah, atau di dalam dunia pesantren itu biasa dikenal dengan istilah sorogan atau setoran. Apa itu talaqi? Talaqi itu berasal dari kata laqiya yang artinya bertemu. Artinya di dalam belajar Al-Quran ini antara guru dengan murid itu harus bertemu secara langsung. Sedangkan musyafahah itu artinya adalah saling memperhatikan gerakan bibir. Artinya ketika belajar Al-Quran, ketika seorang guru membacakan bacaan dengan baik, itu seorang murid harus memperhatikan gerakan bibirnya ketika membaca Al-Quran. Begitu juga seorang guru harus memperhatikan gerakan bibir atau gerakan mulut dari seorang murid ketika membacakan Al-Quran. Barangkali ada kesalahan, nanti guru bisa langsung memperbaikinya sesuai dengan kaidah-kaidah yang ada. Nah, dengan cara seperti inilah yang dulu dicontohkan Sallallahu Alaihi Wasallam, dan cara belajar Al-Quran seperti ini adalah cara yang hukumnya fardhu ain. Jadi setiap orang Islam itu harus belajar Al-Quran dengan cara ini, sehingga ketika kita belajar dengan cara ini, maka bacaan Al-Quran kita itu jauh dari kesalahan, karena insya Allah sanadnya nyambung sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentu saja syaratnya gurunya itu harus seorang yang sudah bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar, dan juga punya sanad sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat Quran yang dirahmati oleh Allah, jika Anda merasa selama hidup Anda belum pernah bermusyafahah Al-Quran, maka segeralah mencari guru yang sudah bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar, sudah mahir dalam membacanya, dan juga punya sanad yang sambung sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekian dari saya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.